Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar lagi tentang sesuatu hal yang mungkin kadang-kadang kita abaikan atau kita lupakan. Sebenarnya Tuhan itu rindu dan kangen dengan kita. Rindu dan kangen dengan kita. Makanya Tuhan akhirnya menurunkan kitab suci mulai dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sebenarnya untuk diturunkannya kitab suci itu karena Tuhan itu rindu dan kangen dengan kita. Cuma kitanya aja yang kadang-kadang itu mengabaikan atau sengaja melupakan dari pesan-pesan itu semua. Karena apa? Al-Quran itu diturunkan kepada manusia lewat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kabar gembira. Nah, kalau itu kabar gembira, harusnya kita nih menerimanya atau menyambutnya tuh dengan senang hati, dengan sukacita. Tapi karena manusia ini bukan sering ya, tapi kalah dengan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, sehingga kita ini setiap hari hanya sibuk tentang masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keribetan di sana sini. Ya karena kita kalah atau kurang memahami tentang mana hidup yang sebenarnya. Akhirnya apa yang kita dapat? Hanya keruwetan itu. Banyak masalah, banyak keruwetan yang kita hadapi, dan kita ini bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Makanya kami yang ada di sini berusaha untuk membuat video ini adalah sarana atau kita belajar bersama-sama, berkumpul untuk belajar memahami tentang Al-Quran. Biar apa? Biar kita ini bisa bahagia. Karena sesuai dengan Al-Quran itu kan kabar gembira. Makanya kita nanti kalau mau dengan semua nanti kita nih berkumpul di mana untuk belajar menyelesaikan tentang problem kehidupan yang kita alami. Tapi ingat, Gusti Allah itu kangen, rindu dengan jenengan semua. Cuma jenengan sendiri kurang memperhatikan tentang itu. Makanya kita nih belajar memahami Al-Quran itu biar kita nih sadar. Ternyata banyak di dalam Al-Quran itu kiasan atau perumpamaan. Sebenarnya itu adalah mengajak kita manusia itu untuk kembali kepadanya. Nah, cuma untuk proses kembali ini memang ya perlu belajar lagi. Jadi tidak semudah seperti kita ini membalikkan telapak tangan.
Jadi nanti untuk proses membuka mata batin itu nanti kita dari teman-teman kita ini nanti kita akan mengajari bagaimana caranya agar kita ini belajar paham tentang hidup dan kehidupan. Nah, untuk belajar itu ada 3 cara. Satu, yaitu secara alami atau bisa dikatakan secara tradisional. Yang kedua, yaitu secara manual. Dan nanti itu semua nanti bisa kita pelajari bersama pelan-pelan dengan teman-teman nanti yang ada di sini. Yang ketiga, yaitu dengan cara digital. Nanti insya Allah kalau Tuhan mengizinkan itu bisa nanti kita pelajari bersama. Kemudian kalau kita ini ada problem apa, coba nanti kita kumpulkan, kita musyawarahkan bagaimana cara untuk mengatasi ini semua. Agar kita ini nggak bingung, nggak galau, nggak gelisah dalam mengarungi kehidupan kita yang ada di dunia ini. Karena apa? Kalau kita bandingkan dengan hidup di akhirat, hidup di dunia ini sebentar kok. Ya, sebentar. Hanya sekian persennya gitu aja. Mungkin 0,00 mungkin. Kenapa kita ini harus terlalu mengejar kehidupan dunia yang hanya bersifat sementara? Ya bolehlah, memang di Al-Quran disebutkan kita memang disuruh bekerja keras, tapi ada tempo atau temporer, jadi tidak total. Selebihnya adalah kita mencari. Kita ini harus bertemu untuk Tuhan, karena Tuhan itu rindu dan ingin ketemu dengan kita. Nah, makanya untuk caranya itu nanti kita bisa kita tanyakan mungkin kepada tetangga atau siapa yang tahu bagaimana cara membuka mata hati. Biar kita ini memandang kehidupan atau hidup di dunia ini dengan terang, dengan enak, kita enggak gelisah atau enggak galau. Terutama mereka-mereka yang menjelang atau pada usia senja. Nah, para usia senja mereka ini perlu bimbingan, pencerahan agar dalam menjalankan hidupnya di dunia mereka ini dengan tenang. Makanya kuncinya yaitu lebih dekat, mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Siapa yang dekat dengan Tuhan, maka mereka itu akan bahagia. Saya rasa cukup demikian dulu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.